Teman-teman, sekarang kita di 0 MDPL. Kita persiapan menuju ke terminal besok pagi. Udah nggak besok sih, nanti pagi. Kan sama Gagoy, dari Jatim. Oke, sekarang pukul 6:43. Kita baru selesai packing dan tiket bis kita di jam 8 pagi. Nih support. Perjalanan gue mulai dengan menggunakan gokar menuju terminal Kampung Rambutan. Oh iya, buat temen-temen jangan lupa buat bawa kartu e-money sendiri ya jika rute gokar yang kalian naiki melalui jalan tol. Atau kalau nggak ada e-money, kalian siapkan uang tunai lebih untuk mengganti e-money dari driver tersebut. Oke, ini jadi buat temen-temen nih, kalau ke terminal Kampung Rambutan dan pesen tiketnya online itu nanti tergantung PO sih. Cuman berarti rata-rata di atas nih ya. Iya, sekarang udah dipindahin tuh, tadi di bawah. Jadi ke atas dulu buat boarding pas tiketnya. Oke, 7.55 kita udah di bis, sudah masukin tas ke bagasi semua, carry ke bagasi semua. Yaudah, tinggal tidur. Perjalanan kali ini gue kembali menggunakan PO Sinar Jaya dan menempuh waktu kurang lebih 10 jam perjalanan. Dengan harga 190.000, kalian juga akan mendapatkan voucher 1 kali makan di rumah makan teman selera. Makan juga lo? Hah? Makan kan? Gue mau tidur, bangunin. Makan dulu bang. Iya, makan dulu. Oke, pukul 12.40 kita selesai makan, sholat, istirahat juga. Tadi kalau mau boker juga udah boker tuh sekalian tadi. Ntar kemudian kita sampai di terminal 3 tuh jam sore. Jadi ya lanjutin videonya akhirnya lagi. Mantap buat soalnya masih. Hari ini lumayan sepi sih di hari Minggu ini. Oke, 19.50 kita sampai di Terminal Tidar. Kita nyampe dulu sebentar, pickup sih udah datang, cuman ya kita buang hajat dulu yang belum dituntaskan, baru habis itu kita lanjut ke basecamp Tekelan, sekalian ke pasar dulu. Belanja beberapa logistik yang belum dibeli, ke sayur segala macam. Dari Terminal Tidar, kami lanjut mencarter mobil menuju basecamp Gunung Merbabu via Tekelan seharga 650.000. Harga tersebut sudah termasuk pulang dan pergi ya. Kalian juga bisa request ke Pananto selaku pengemudi untuk mampir ke pasar untuk membeli bahan-bahan logistik yang masih kurang. Nah, di sini momen yang bikin gue kaget tapi juga seneng. Gimana nggak seneng? Ini total semua jajanan yang dibeli sama gue dan teman-teman yang lain bener-bener nggak sampai 50.000 bro. Mantep guys, pulang. Murah-murah ya. Agak kaget dikit sih. Iya. Cuman seneng gitu. Hemat jadinya. Tapi ternyata saat kami mampir ke pasar tersebut belum buka semuanya. Alhasil kami menunggu cukup lama dari jam 9 malam sampai setengah 1 pagi. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi daripada kita nggak bawa logistik yang cukup. Setelah cukup membeli perbekalan logistik, kami lanjut menuju basecamp Gunung Merbabu via Tekelan. Nah, di sini Pananto sempat miskom dengan kami. Pananto kira kami pendaki yang akan naik melalui jalur Swanting, yang membuat perjalanan menuju basecamp Tekelan sedikit terganggu. Ditambah juga mobil yang kita tumpangi kehabisan bensin di tengah jalan. Dorong kali yuk. Dorong APV sih bener panas sih. 15 derajat dingin juga. Asli. Ini udah udah meler nih. Jujur. Teman-teman, sekarang jam 1.07. Posisi kita
Ya, ini ada Bro Ajril. Oi, halo. Kita kejebak macet di Jakarta, lalu lintas ibu kota alias kehabisan bensin kita guys. Pak Tanto selaku sopir kita lagi berusaha semaksimal mungkin. Ini ada Seno guys, ya kapten kita. Udah, saya aja ceritanya. Kalau nggak gini nggak asik sih. Hah? Kalau nggak gini nggak asik kan. Jadi gitu lah guys ya. See you. Bintangnya. Oke. 2:22 kita baru sampai di base camp. Dengan berbagai sedikit drama lah. Nunggu pasar buka. Bensin habis. Yaudah, ini kita istirahat dulu. Packing lagi, makan-makan, dan kita lanjut besok pagi untuk regis offline lagi. Dan dia beli beras lah ya. Nanti tanya dulu sama orang base camp. Ini nggak jadi tadi. Beras udah, maksudnya bawang merah, bawang putih, sama apa lagi yang belum? Udah, tinggal bawang merah, bawang putih. Oke, sampai kita mau besok pagi. Oke, pagi teman-teman. Sekarang pukul 6:30. Kita mau nyari sarapan dulu. Terus itu kita packing ulang lagi nih. Ya, masih berteler. Terus kita packing lagi ulang. Setelah itu baru kita registrasi offline lagi. Let's go. Nah, untuk cuaca di pagi ini sih cukup sangat-sangat cerah ya. Wah, mobil sudah menunggu di atas. Oke, tadi kita udah selesai makan dengan harga ya seporsi itu tadi nyendok sendiri sih, kemungkinan rata-rata 15.000 semua gitu. Jadi setelah ini kita packing lagi ulang, nunggu pos regisnya buka, habis itu bayar masih offline lagi gitu. Oke. Mas Bayu ya. Jadi untuk jalur dekelan itu ada 4 pos sama 7 puncak. Terus untuk area campnya ada 3 tempat. Ada 3 tempat. 3, pos 4 sama puncak 2. Tapi kami sarankan di pos 3 atau pos 4 karena kapasitas tenda di puncak 2 itu sedikit. Terus kalau air ada di pos 1 sama pos 2. Disediakan refill air yang buat camp besok. Terakhir pos 2 ya berarti ya. Terus sekarang untuk cuaca kan lagi ekstrim. Untuk merbabu sendiri sudah berdebu.
plastik silakan, yang pakai kacamata silahkan dipakai untuk kenyamanan kita. Terus untuk estimasi sudah ada misalnya. Terus nanti untuk kontak person Ini tuh manusiawi. Karena dingin itu adalah Jangan terlalu diawi-awian apa? karena dingin itu ada masalah cuaca. Kalau Oke, kita sudah selesai registrasi offline dengan masukin beberapa list barang-barang yang kita bawa dari logistik sampai pribadi juga. Nanti KTP dari salah satu rombongan disimpan di pos Simaksi. Salah satu ketua rombongan aja boleh gitu. Terus juga harganya masih sama, per orang dikenakan 35.000. Siap bu. Dikenakan biaya 35.000 itu sudah termasuk asuransi. Oke. ada tapi sama teman gua nih. 9.34 pagi. Kita udah selesai packing segala macam. Gua sih minta dia beli 3. Berdoa dulu sebelum jalan. Setelah itu kita lanjut menuju pintu rimba. Registrasi juga udah selesai segala macam ya. Semoga selalu seperti ini terus cuacanya sampai malam. Amin. Juga semoga kita sehat-sehat semuanya. Amin. Kita berdoa dulu deh. Berdoa menggunakan agama yang seperti saya dan serius ya. Berbabu, au. Bawa biar tekelan, sukses. Bapak banget. Apa Merah. Berbabu biar tekelan. Oke. 9.40 kita start pendakian. Targetnya pos 4 bikin tenda. Kita cuma lihat lain teh di jalur gimana. Kita bisa naik ojek dari sini. Harganya kurang lebih 20.000. Apa sih gunung ini nih? Siapa sih yang ngajak naik gunung siapa? Lu Ngajak naik gunung siapa sih? jangan di dapur dia, gengs, kerjanya. Ayo. Dua 200 meter lagi yuk. Jalur baru masuk jalur pendakian. Lewat 11 sampai di pintu rimba. Ya. Berarti kalau dari base camp sampai ke pintu rimba kalau jalan kaki sekitar 20 menit. Kalau naik ojek 5 menit sampai. Tapi bayar 20.000 kalau ojek. Itu 1 jam ya? Apa? Yang di itu 1 jam. Nah kan ini sampai pos ini 1. Ini belum pos 1 ini. Si pos ojek ini. Piye Jril? Gokil pokoknya. Dari anggota-anggota nih jadi juga bocah. Terkini masalah. Pikir aja ngapain nih lu kesini? Gebrek. Wajah. Boleh. Lagi tapi nagih. Habis dulu tapi sabar. Jangan nggak mau pulang kalau udah di tenda ya. Nggak mau pulang lagi. Ini gokil sih. Aneh. Semoga terbayar lagi di atasnya. Moga nggak hapus lagi lu nya ya. Enggak. Oke,
13:10 sampai di pos 1. Jam setengah. Jam setengah ya. Jam setengah dari base camp. Hai. Buat kalian mau ya janjian di sini ada warung nih. Jadi ya masih aman lah kalau kalian bawa duit banyak di sini. Oke, 13:20 Menit lah di sini. sampai pos 2. Lamaan. Ngaret juga 30 ternyata. detik. Jalan duluan aja. Ini pas serat sebentar deh, berarti nggak jadi nyeduh-nyeduh ini. Minum-minum doang ini. Ngejar pas 4 dah biar bisa masak besar di sana. Ketapean nih, gak ada air lu ya tadi lu gak ada air lu diem. Udah melet dia kayak cewek apa. Oke, sekitar 10 menit kita berjalan, kabutnya sudah mulai turun. Asli pemandangannya cakep banget nih kalau nggak kabut nih. Mana emang rezeki lah. Mungkin besok turunnya bagus. Oke, mari kita lanjut. Oke, 14:42 sampai di Akasia Kembar 2300 mdpl. Wow, ini nih yang gede tuh. Tuh. Apanya tuh? Oh iya, musuhan dia. Ini lagi gede tuh batu kiri. Oh iya, monyet putih sih. Iya, ada putihnya tuh. Itu ada putih-putihnya di kumis-kumisnya putih tuh. Diabetes lu lihat. Ini nih. Menurut nih. Ini nanti itu Ini. pasir lagi. Ntar masuk sejarah dah. Monyet diabetes. Bersih pakai kaki juga nih sobat ya. Makan. Oke, 16:49 sampai di pos 3. Berapa jam berarti? Dari mana? Dari pos 2. Dari pos 2 ke pos 3. 13 jam. 2 jam ya. Hampir 3 jam. Kacau.
Oke, 17.53 sampai juga di tempat. Kita tidak melanjutkan ke puncak pemancar ya karena parah nggak bisa, nggak kuat, kaki udah ketarik mulu ini dah. Itu gimana konsepnya, tripod kagak dipakai pas dari pemandangan nih. Oke, kita sudah mendirikan tenda, flysheet segala macam dan sekarang sedang masak. Nasi ini sedang buat sop. Sop buntut. Anjing. Ngomong banyak kasar banget di cowok lu. Dan di sebelah sana mau bikin racikan bakwan. Apa nih? Udah ada lagi kan? Udah ada lagi. Bentar, oke. Bentar kita cuci dulu. Ini dong. Ditaruh ke jemput ini. Ada lagi. Kacau. Itu bukan bakwan namanya. Udah bodoh mata. Masih kurang anjing curang. Apa? Selamat pagi. Jam 3.20. Agak telat sih nih bangun. Kita mau masak dulu, baru kita lanjut summit nanti. Oke, masak lagi. Ini tripod atu-atu ini buat lampu. Sinematik anjing tidak hidup. Jam 5.43 pagi kita baru summit. Rencana jam 3. Kebiasaan emang. Gak kebiasaan sih, kenyantaian kita. Oke. Kita lihat sampai ke puncak berapa dan jam berapa aja. Oke. Pos spotnya. Yo, dap guys. Oke, kita udah sampai pos spot guys. So we're going to next summit Merbabu via Tekelan. Let's go. Let's go. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Oke. Watil Gubuk. Gue kira ini percabangan ke sana kemana ya, Jil? Beda jalur kali. Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire.
77 sih MDPL. Oke, dari puncak pemancar kita lanjut lagi menuju puncak 3 berarti ya. 3 apa 2 ya? Kalau dilihat dari sini sih benar-benar ya. Itu jalur apa jalur itu? Lihat nih. Naik ke situ. Ini ke sini. Naik ke arah sini. Sini naik ke sana nanti. Oke, langsung aja kita gasin biar tidak lama-lama dan enggak kemalaman juga sih. Oke, lanjut. Sekarang pukul 08.44, kita masih menuju pos 3. Yes. Sepuluh 06 sampai di puncak 3. Bersambat ya? Bersambat. Ini juga lama kali kita bersambat. Iya, lagi santai gitu. Jam 11.44 kami sampai di puncak 5. Tapi enggak langsung puncak, kita lewat aja. Puncak 5 ada di sana. Kita langsung ke Penteng Songo biar dapat triangulasi sekalian. Oke, ini jalurnya masih ada sekali lagi tebing. Dan berdebunya juga nggak tolong ini. Jadi buat kalian yang kesini tuh usahain ya dipakai buffnya, kacamata juga usahain yang modelan begini biar enak aja gitu, nggak kena debu masuk sebanyak itu. Tetap masuk dikit-dikit tapi ya nggak sebanyak kacamata yang biasa gitu. Oke, tetap rapet deh bagian mata sama mulut kalian, soalnya debunya bener-bener kalau lagi cuaca kemarau gini. Oke, itu dia Penteng Songo. Ngeri bener gue. Aduh. Oke. Waduh, tebingnya begitu. Kalau ada jalan lain kali ya? Hah? Ada jalan lain kali? Tampil. Tinggal gue mau jatuh nih. Jatuh ya.
Selamat di gunung pertamanya. You're back. Bisa masih bang. Bisa kan? 12.50 sampai di puncak Genteng Songo. Kita lihat dulu untuk triangulasinya jauh atau tidak. Kalau jauh ya kita skip, mungkin sampai sini aja dicek kita. Tapi kalau deket kita usahain ke sana. Oke. Oke, ternyata triangulasi dekat dan ya udah kita lanjut ke sana untuk sampai puncak tertinggi Merbabu. Bibir udah perih banget ini. Yo gas. 13.11 sampai di puncak triangulasi puncak tertinggi Gunung Merbabu. Imam Sangkan Al-Ghazali, selamat atas 3000 DPL yang pertama. Dia black. Gimana? Dia black. Atau balik ke gimana nih? Tunggu tim SAR jemput ya? Iya itu aja. Help. Wih, ini puncaknya guys. Ya, puncak begini aja. Harus ngelewatin 7 puncak. Kita foto-foto bentar, istirahat sebentar, langsung pulang. Langsung menuju base camp pos 2, pos 4. Sampai ketemu di pos 4. Berat banget guys. Oke, sekarang jam 4 sore. Akhirnya gue sampai di pos 4 kembali. Ya, kelompok gua turun duluan dan entah tujuan turun duluan, semoga mesenin tiket bis duluan. Karena ya buat apa buru-buru kalau apa namanya? Ya nggak ada tujuan di sana dan cuma pengen istirahat. Ya ngerti sih emang. Cuman kan ya pemula, ada pemulanya. Gimana sih? Teman kita kesian udah ditinggalin. Oke. Jam 12 pas baru sampai di base camp lagi. Lu ganti baju doang ya? Apa kagak ganti? Ganti baju doang. Ganti baju doang. Ya kurang lebih seperti itu aja perjalanan Gunung Merbabu via Tekelan. Nah. Oke, thank you. Buat kalian yang mau ke sono, siapin fisik baik-baik, air banyak-banyak. Jangan apa ya? Jangan pas-pasan air lah. Salah kalau air pas-pasan. Kalau bisa bawa galon. Bawa galon. Siapa yang mau bawa ke triangulasi? Siap. Oke, sampai jumpa di next step selanjutnya. Bye. Yap, dan akhirnya pendakian Merbabu via Tekelan ini selesai juga. Kalau ditanya apa yang paling gue inget dari pendakian ini, jawabannya bukan puncaknya. Justru momen yang paling nempel adalah ketika gue dan 2 temen gue harus lanjut bertiga setelah ditinggal rombongan dari pos 4. Jujur, ini pengalaman pertama buat gue. Selama ini, di setiap pendakian, gue selalu punya prinsip buat gak ninggalin temen, apapun kondisinya. Mau sepelan apa jalannya, mau secapek apa, sebisa mungkin gue bakal tetap nemenin sampai sama-sama selesai. Jadi pas kali ini ada di posisi yang ditinggal, rasanya campur aduk. Ada rasa bingung, ada rasa kecewanya juga. Tapi di gunung, kita juga harus belajar menerima kalau nggak semua keadaan berjalan sesuai yang kita harapkan. Sebenarnya, apakah meninggalkan teman di gunung itu dibenarkan? Jawabannya ya, nggak sesederhana iya atau enggak. Dalam etika pendakian, yang paling dianjurkan adalah jangan meninggalkan anggota tim sendirian. Apalagi kalau kondisinya nggak memungkinkan. Tapi kalau situasinya memang darurat atau ada alasan keselamatan, keputusan untuk berpisah bisa aja diambil. Asalkan semua sudah dikomunikasikan dengan baik dan setiap orang pastikan bisa melanjutkan atau turun dengan aman. Di sisi lain, gue juga nggak bisa sepenuhnya nyalahin mereka. Mereka kehabisan air di perjalanan dan memilih turun demi keselamatan. Dan menurut gue, itu juga keputusan yang harus dihargai. Karena sehebat apapun cerita di puncak, semua nggak akan berarti kalau kita nggak bisa pulang dengan selamat. Pendakian kali ini ngajarin gue satu hal. Ternyata kita nggak selalu bisa berharap semua orang punya cara berpikir atau prinsip yang sama. Dan itu nggak apa-apa. Tapi buat gue pribadi, prinsip itu tetap sama. Selama masih memungkinkan
mengizinkan, gue akan memilih buat tetap jalan bareng. Karena menurut gue, pendakian bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita bisa saling menjaga sampai perjalanan ini benar-benar selesai. Terima kasih Merbabu via Tekelan atas semua pemandangan, semua rasa capek dan pelajaran yang gue bawa pulang. Semoga di pendakian berikutnya kita selalu diberi perjalanan yang aman, diberi teman yang saling menjaga, dan bisa membuktikan satu prinsip sederhana yang selalu gue pegang. Berangkat bareng, pulang juga harus bareng. Sampai ketemu di gunung berikutnya.